perut kita, di usus halus, usus besar, ya. Dan itu dengan Shena sangat efektif untuk meluruhkan sisa-sisa tinja tadi agar kondisi suhu akan kembali mereda lebih dingin. Jadi Shena bisa dipakai teman-teman, ya. Dan ada ini madu SJ, yaitu madu es jaga. Jadi di dalam madu ini sendiri tercampur berbagai enzim. Karena madu sendiri mengandung enzim yang tinggi, ini ditambah dari enzim klorofil, beberapa herba daun-daunan yang ada di dalam madu es jaga ini. Jadi sangat efektif banget untuk meredakan demam, ya. Nah, tentunya madu, ya, ada berbagai macam madu di HNI. Ada madu multiflora, madu habat, ada extra food juga mengandung madu, ada madu pahit, ada madu es jaga, ya. Itu adalah macam-macam madu, bisa diambil salah satunya. Bagaimana kok madu bisa meredakan demam padahal madu itu sendiri mempunyai sifat yang panas? Ada caranya teman-teman. Silakan teman-teman campurkan madu ditambah air dan dikocok, bisa akan berubah sifatnya menjadi madu yang bersifat dingin, dan itu sangat efektif untuk meredakan demam. Baik teman-teman, ini adalah herba yang bisa dipakai untuk pereda demam. Silahkan dipilih salah satu, salah dua, salah tiga, itu silahkan, ya. Dan yang pasti teman-teman juga harus mengetahui, mempelajari gejalanya. Mungkin kita gampang banget membaca gejala kepada anak-anak, ya. Anak kita misalnya yang masih balita atau bayi kita ketika mengalami demam, biasanya kita lebih mudah mendeteksi, ya. Nah teman-teman, biasanya kalau anak demam kebanyakan perutnya itu kembung. Kenapa bisa seperti itu? Nah di situ jelas terlihat sebenarnya masalahnya ada di sistem pencernaan. Dan ketika sistem pencernaan mulai tersumbat, akhirnya tidak lancar mengalir keluar itu kotoran yang seharusnya segera keluar. Itu menyebabkan gas yang berasal dari makanan yang tersisa, makanan yang masih ada di dalam perut, itu akan menguap ke atas, ke usus halus maupun ke lambungnya, dan itu akan mengakibatkan demam. Jadi bagi deteksi untuk anak-anak balita sangat mudah. Ketika mereka demam, lihat saja perutnya kembung apa enggak. Nah, ketika kembung, jangan hanya meredakan demamnya saja, atasi sekaligus sumbernya, yaitu dari pencernaannya. Misalnya teman-teman untuk demamnya, teman-teman memilih pegagan atau bisa memilih andrografis misalnya, ya. Saya sarankan tidak hanya sebatas andrografis saja, tidak hanya sebatas pegagan saja, tetapi sertakanlah Shena juga, ya. Kenapa? Karena untuk kembung perutnya tadi, agar kotorannya keluar. Dan jangan lupa ditambahkan yang panasnya, yaitu madu, ya. Tambahkan madu dari 2 herba tadi, dikocok, berikan dosis yang lebih tinggi dari biasanya. Misalnya anak umur 1 tahun bisa dipakai dosis 2 kapsul masing-masing. Dibuka kapsul, diaduk sama ditambahkan madu, tambah air sedikit, diminumkan. Jadi teman-teman, ketika reaksi proses meredanya demam, teman-teman akan berjumpa dengan BAB yang lebih sering, ya, atau buang air kecil yang lebih sering. Tidak perlu panik, memang itu proses pencernaan sedang dibersihkan, ya. Dan insya Allah apabila sumbernya itu dari pencernaan tadi, insya Allah nanti berangsur-angsur demamnya akan hilang dan anaknya akan ceria kembali, ya. Nah teman-teman semua, begitupun pada orang dewasa, ya. Teman-teman bisa lihat ketika jumpa kasus orang dewasa yang misalnya tiba-tiba demam, coba di cross check dulu awalnya. BAB terakhirnya kapan? Apakah selama ini punya keluhan BAB yang tidak normal atau sulit BAB, gitu ya? Bahkan BAB-nya mungkin bisa berselang sehari, 2 hari, 3 hari, gitu ya. Lama-lama suhu tubuhnya akan semakin meningkat, memanas. Dan ketika tubuh sudah kewalahan, tidak bisa menghadapi lagi kondisi tersebut, akhirnya muncullah reaksi demam tadi. Jadi teman-teman, sebenarnya
dari beberapa kasus yang pernah kita jumpai selama ini, kasusnya hanya berpusat di sekitar itu, pencernaan atau ada infeksi di beberapa lukanya atau ada masalah yang lebih serius. Tapi intinya lebih banyak di masalah pencernaan yang sudah mulai tidak lancar pembuangannya, ya. Itu teman-teman materi sharing hari ini mengenai demam. Silahkan teman-teman ulang lagi, dengarkan lagi video saya apabila masih belum yakin atau belum paham dengan kondisi tersebut, ya. Silahkan komen dan tanyakan apa-apa yang teman-teman masih belum pahami. Insya Allah kita akan share lagi beberapa pengetahuan seputar kesehatan yang sering kita jumpai di sekitar kita. Tonton terus videonya, jangan segan-segan mengulangnya lagi sampai teman-teman paham, karena insya Allah HRI adalah herbal solusi untuk kita, baik itu penyakit ringan, penyakit berat, harian maupun tahunan, bulanan, dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, itu sharing kita kali ini. Jumpa kembali nanti di channel yang sama di Yuliansa Fitri Devi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.